Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam wal ukhuwah wal jama'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, la yahdiyaka bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabiyul Karim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, sahabat sahiba, ikhwan akhwat, saudara-saudari, sidang pemirsa budiman yang dirahmati dan dikasihi, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Sehingga sampai kesempatan dan juga hari ini kita masih diberikan kesempatan dan juga ridha serta juga anugerah bermuwajahah melanjutkan kajian kita, sharing kita di dalam syarah kitab Al-Hikam buah karya agung Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, yang kita memasuki pada hikmah yang ke-40 dengan tema hijab menutup diri dan alam gaib. Ma'asyiral muslimin, Syekh Ibnu Athaillah mengungkapkan di dalam kalam hikmatnya, tasawwufaka ila ma batana fika minal uyub khairun min tasawwufika ila ma hubiba anka minal ghuyub. Yang artinya, usaha kamu untuk mengetahui keaiban yang tersembunyi di dalam dirimu itu adalah lebih baik daripada usaha kamu untuk menyingkap tirai gaib yang tersembunyi darimu. Seandainya kita mengamati ataupun melihat, mencermati kalam-kalam hikmat yang telah diuraikan terlebih dahulu, kita akan mendapati bahwa suasana yang terbaik dan kurang baik sering digandengkan dalam satu ungkapan. Kita akan lebih cenderung untuk melihat pada suasana yang terbaik, di mana dengan itu kita mengarahkan usaha kita menuju ke arah. Tetapi kita tidak terbebas dari sifat-sifat jahil dan terburu-buru. Kita mudah terjerumus di dalam memilih jalan serta tidak sadar menanti hasil yang baik. Sebelum kita menyeleweng lebih jauh, hikmah yang ke-40 ini memberi teguran dan petunjuk jalan yang betul. Kita tidak seharusnya hanya asyik memandang pada mereka yang dipilih untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibukakan kepada mereka tabir yang menutup segala kegaiban. Walaupun kita terpesona dengan hasil pencapaian yang telah mereka peroleh, tidak sepatutnya kita mengarahkan semangat dan usaha gigih untuk mencapai keadaan yang sama. Sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian ahli tariqah mengarahkan amal ibadah dan zikir untuk tujuan menyingkap tabir yang gaib. Beberapa jenis zikir diamalkan untuk memecahkan hijab-hijab tertentu. Zikir-zikir menggunakan cara yang demikian itu tidak menyampaikan seorang hamba kepada Tuhannya. Setelah mereka banyak berzikir, namun hati mereka masih berasa jauh dari Tuhan, maka mereka mulai merasa berputus asa dan timbullah keraguan di dalam hati. Keadaan yang demikian terjadi pada orang yang menjadikan zikir sebagai alat untuk memperoleh kedudukan. Ada pula yang menjadikan zikir sebagai alat untuk memperoleh karamah. Di tengah jalan mereka mendapatkan jadzabah khadam, lalu dibawa ke alam khadam. Terpesonalah mereka dengan berbagai makhluk halus yang memamerkan berbagai keanehan, sehingga mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan maksud dan tujuan itu. Mereka tidak lagi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi meminta kepada khadam. Bertambah tebalah dinding antara mereka dengan tauhid yang hakiki. Kalam hikmat di atas menarik orang yang baru berada di dalam perjalanan supaya memantapkan kaki di atas landasan yang benar, yaitu dengan memperhatikan diri sendiri, memeriksa segala aib diri dan memperbetulkannya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zariyat
Ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada diri kamu sendiri. Maka mengapa kamu tidak mau melihat serta memperhatikan dalil-dalil dan bukti-bukti itu? Ada satu ungkapan yang terkenal di kalangan para ahli tasawuf, yaitu man arafa nafsahu arafa rabbahu wa man arafa rabbahu halaka nafsahu. Yang artinya, barang siapa yang mengenali dirinya maka dia akan kenal kepada Tuhannya. Dan siapa yang mengenali kepada Tuhannya itu binasalah jasadnya. Zikir merupakan usaha untuk mengingati Allah, Tuhan yang menciptakannya, mengenalnya dengan lebih dekat, dan jalan untuk mendapat bersikap yang sebaiknya dan selayaknya terhadap Tuhannya tersebut. Orang yang sudah masuk ke dalam zikir yang benar akan semakin memahami bahwa Allah SWT Maha Agung lagi Maha Kuasa, Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana, mengerti betul keadaan dan keperluan hambanya yang sedang mendekatinya itu, sehingga dengan demikian Allah akan mengurus serta menyediakan keperluan-keperluannya. Usaha menyingkap kegaiban yang menyeliputi diri sendiri adalah usaha yang sebaik-baik pekerjaan untuk mencapai tujuan. Maka kenalilah keaslian diri sendiri yang suci murni. Namun ia tidak dapat mengeluarkan cahayanya karena ditutup oleh aib dan kotoran yang melekat di hati. Oleh karena itu, arahkan usaha dan perhatikan untuk mencari aib dan kotoran tersebut agar dapat dihapus dan dibersihkan. Apabila kulit yang membalut keaslian itu sudah terbuang, barulah diri kita dapat memancarkan cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nur bagi langit dan bumi. Apabila nurullah memancar dari hadirat ilahi dan bertemu dengan nurullah yang memancar dari lubuk hati nurani seorang hamba, maka terjadilah pertemuan nurullah dari atas dengan nurullah dari bawah. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nur, Nurun 'alan nur, yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in 'alim. Yang artinya, cahaya berlapis cahaya. Allah memberikan petunjuk kepada sesiapa saja yang dikehendakinya menurut undang-undang dan peraturannya kepada nur hidayahnya itu. Dan Allah mengemukakan berbagai perumpamaan perbandingan untuk umat manusia. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin, tuan-tuan puan-puan, bapak ibu, ikhwan akhwat, sahabat sahibat, pemirsa yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu seorang hamba menyaksikan ketuhanan Allah SWT, dan Allah SWT juga sebaliknya menyaksikan pengabdian hamba dengan benar. Inilah maqam musyahadah. Seandainya kita mau mencapai maqam ini, maka berusahalah mensucikan diri sendiri, kemudian berserah diri langsung kepada Allah SWT. Kuncinya sebagaimana di dalam firman Allah SWT surah Al-An'am ayat ke-91 yang mana bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Yang artinya, katakanlah kepada mereka, Allah jualah yang menurunkannya, kemudian biarkan mereka leka bermain-main di dalam kesesatannya. Masyaallah muslim. Orang yang benar-benar berserah diri kepada Allah SWT, mereka dapat berkata, Allah yang berkuasa, Allah yang mengetahui, Allah itu demikian, dan Allah juga yang demikian. Allah adalah segala-galanya. Kemudian mereka berpegang teguh dengan pengakuan itu dan tidak memperdulikan lagi apa yang terjadi. Allah SWT menyambut para hamba yang demikian dengan firman-Nya, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap teguh istiqamah di atas jalan yang betul itu. Akan turunlah malaikat kepada mereka dari masa ke semasa dengan memberi ilham. Janganlah kamu bimbang dari terjadinya perkara yang tidak baik terhadapmu. Dan janganlah kamu berduka cita. Dan terimalah berita gembira bahwa kamu akan beroleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Masyaallah muslimin. Sidang pemirsa yang budiman yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT.
Dengan demikian jalan untuk mencapai keteguhan hati yaitu istiqamah adalah dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keteguhan hati membawa seseorang kepada surga semasa hidupnya. Surga ini dinamakan ma'rifat dan ia lebih indah dibandingkan surga akhirat karena surga akhirat adalah makhluk. Sedangkan surga ma'rifat adalah empunya daripada surga akhirat itu. Jika surga akhirat itu sangat indah dan sangat sejahtera, maka yang memiliki surga itu pasti maha indah lagi maha sejahtera. Apalah arti nilai keindahan di sisi pemilik yang melahirkan keindahan? Semua keindahan adalah pancaran dari keindahannya. Inilah nikmat yang telah Allah SWT sediakan kepada hamba-hambanya yang siap terjun ke dalam medan kebersihan nurani dirinya sendiri dan melupakan yang lain-lainnya. Tidak mengejar kemuliaan duniawi dan ukhrawi, tidak mencari kasyaf dan kekeramatan, tidak menuntut sesuatu apapun kecuali menyerahkan segala-gala urusannya kepada Allah SWT dan ridha dengan semua keputusannya. Sebagaimana di dalam surah Al-Azab Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul man dhal ladzi yu'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Yang artinya, katakanlah ya Muhammad, siapakah yang dapat melindungi kamu dari takdir Allah Subhanahu wa taala jika dia menghadapi bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, tuan-tuan, puan-puan, ikhwan, akhwat, sahabat sahabat, saudara-saudari, sidang pemirsa yang budiman yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT. Bagi mereka yang telah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian hatinya akan senantiasa berpaut kepada Allah. Terasa keindahan, terasa kenikmatan, terasa sesuatu itu semuanya seolah-olah wujud walaupun ketika itu dia masih berada dalam kehidupannya di dunia. Sebagaimana di dalam satu riwayat, baginda Rasulullah SAW bertanya kepada Harithah radhiyallahu anhu, "Kaifa asbahtum ya Harithah?" Bagaimana keadaan kamu ini wahai Harithah? Kemudian dijawab oleh Harithah, qala asbahtu mu'minan haqqan. Beliau menjawab, wahai baginda Rasulullah SAW, pada hari ini keimanan aku berada dalam keadaan puncak. Kemudian baginda Rasulullah SAW bertanya, unzur ya Harithah, perhatikan wahai Harithah, apa bukti daripada ukapan keimananmu itu? Kemudian Harithah radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, pagi ini aku tidak memiliki keterikatan dengan dunia, aku campakkan dunia itu. Dan kemudian aku menyaksikan arsy Allah. Aku menyaksikan penghuni-penghuni surga sedang saling bersilaturahmi. Dan penghuni-penghuni neraka sedang kesakitan berteriak-teriak karena siksa yang telah menimpa kepada mereka. Kemudian baginda Rasulullah SAW mengatakan, Naam ya Harithah, falzam. Benar wahai Harithah. Maka istiqomahlah. Komitmenlah terus begitu. Dalam riwayat lain, Arafta ya Harithah, engkau telah mengetahui, engkau telah bermakrifat kepadanya ya Harithah. Falzam, maka iltizamlah, maka terus berkomitmenlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seperti itu. Para sahabat ridwanullah anhum ajma'in sudah merasakan kehidupan akhirat padahal mereka dalam kehidupan dunia. Maka wajar di dalam kehidupan mereka di antaranya ada sahabat-sahabat yang sudah diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubasyirah bil jannah, kabar gembira bahwa mereka adalah penghuni-penghuni surga. Allahu akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita yang demikian, menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mengikuti baginda Rasulullah, meneladaninya dan juga meneladani kehidupan para sahabat, meneladani para salafus saleh, sehingga kita insyaallah dimanfaatkan dalam keadaan husnul khatimah, dimudahkan hisab kita dan kemudian diantarkan kita ke dalam pintu-pintu surga oleh Allah SWT, dan kemudian mendapatkan kenikmatan melihat wajah sebagaimana doa Rasulullah SAW yang mengajarkannya kepada kita. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahad wa as'aluka kalimatal haqqi fil ridha wal qadab
وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضر ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala melalui baginda mengajarkan doa. Ya Allah, sesungguhnya hamba memohon kepada Engkau rasa takut walaupun dalam keadaan ghaib maupun dalam keadaan nyata bersyahadat. Dan juga ya Allah, hamba memohon agar senantiasa keluar kalimat-kalimat yang selalu benar, baik ketika berada di dalam keadaan ridha maupun dalam keadaan marah. Dan hamba memohon kepada Engkau ya Allah, agar merasa senantiasa berpuas terhadap rizki dalam keadaan fakir atau dalam keadaan kaya. Dan hamba memohon kepada Engkau ya Allah, agar senantiasa diberikan nikmat yang tidak akan pernah putus. Dan juga diberikan sesuatu karunia-karunia yang tidak akan pernah berhenti. Ya Allah, hamba memohon rasa ridha dalam kehidupan dan juga hati jiwa hamba setelah mendapatkan ketentuan ataupun keputusan darimu. Hamba juga memohon ya Allah, agar diberikan kedinginan, rasa dingin dan selamat ketika berada dalam keadaan syakaratul maut. Dan hamba memohon kelezatan menyaksikan wajahmu ketika nanti di akhirat nanti ya Allah, tanpa kemudaratan dan fitnah yang meliputinya. Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau karunia keindahan iman di dalam jiwa, di dalam hati, yang dengan demikian pula hamba memohon agar kalimat-kalimat hamba ini mudah untuk kemudian Engkau menurunkan hidayah kepada manusia yang lain. Ma'asyiral muslimin, doa yang sedemikian diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, bahkan baginda mengajarkannya kepada para sahabat supaya dibaca ketika sebelum bersalam dalam keadaan salat, setelah melakukan tahiyatul akhir, dan kemudian membaca doa-doa ini sebelum salam. Sehingga dengan demikian, di mana tempat salat yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memohon dengan doa-doa tersebut, mudah-mudahan Allah mengabulkannya, menentukannya untuk kita dan memberikan karunia yang besar. Mudah-mudahan kita termasuk di antara. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.